Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dari waktu menuju waktu yang lainnya kita telah beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lainnya. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kita nikmati. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, dan juga kepada para pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan waktunya. Senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah teman-teman yang ceria-ceria ini ya. Wah, ini di bulan Ramadan penuh kebahagiaan ya, bersama para pemuda ya. Ya, kita 11-12 lah bedanya ya. Ini teman-teman di sini umurnya paling 18 tahun ya, 19 tahun kan ya. Ini ya sama 11-12 lah ya. Iya. Iya, saya 31 tahun ya. Sama kan ya. Jadi teman-teman semua, bahagia itu ketika kita bisa memiliki waktu-waktu yang berkualitas untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Karena pada dasarnya teman-teman semua, tidaklah seseorang itu merasa bahagia melainkan dia mampu produktif. Jadi kalau kita lihat dari sisi kesehatan mental, orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang produktif meskipun dia punya kekurangan atau punya masalah-masalah berkaitan dengan gangguan mentalnya. Selama dia bisa produktif, maka ini akan membuat dia lebih berkualitas dan bahagia. Dan hari ini mudah-mudahan kita telah mengisi waktu kita dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik. Ya, tentu bahagia sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua di Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas FBI sekarang ya, Fakultas Bisnis Ekonomi. Iya, Masya Allah. Dan mungkin teman-teman yang hadir juga dari tempat yang lain, ahlan wa sahlan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama dan kami mohon izin untuk menjadi teman belajar dari teman-teman semua, dari jemaah semua. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Masih kuat puasanya? Oh, kayak anak kecil ditanya masih kuat apa enggak ya? Iya, Masya Allah. Hari ini kita mau belajar tentang masalah cinta teman-teman. Dan cinta ini ternyata menjadi hal yang penting aja atau penting banget teman-teman? Penting aja kayaknya. Kak, saya tuh hidup tanpa cinta bisa bahagia kok Kak gitu. Sakit hati itu biasa, yang penting jangan sakit gigi gitu ya. Gitu. Kak, saya tuh udah terbiasa disakiti gitu ya. Banyak mereka yang datang dan pergi sehingga sekarang tuh udah mati rasa dengan cinta gitu ya. Kak, saya tuh udah sering banget di DM, habis itu nggak lanjut DM-nya gitu ya. Iya. Apakah cinta itu seputar pembahasan bagaimana kita tertarik dengan lawan jenis saja? Teman-teman ini kan teman-teman masih muda-muda ya, Masya Allah ya. Apakah cinta itu berkaitan dengan lawan jenis saja? Tidak ya. Cinta itu berkaitan dengan kehidupan. Coba teman-teman bisa jawab, atau yang lain bisa jawab, kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah tisu ya, ada yang mau ya.
Kalau gitu kita kasih hadiah. Ada hadiahnya? Ada? Oh nggak ada, insya Allah ya. Bukan aja. Isinya gitu ya. Ini kan teman-teman biar semangat ya. Ya hadiahnya nggak usah mahal beng-beng gitu ya. Satu gitu ya. Kira-kira hal terpenting apa dalam hidup kita yang membutuhkan cinta? Ada yang bisa jawab? Hal terpenting dalam hidup kita yang membutuhkan cinta. Kalau bisa jawab kita kasih hadiah ini ya. 3, 2, 1 waktunya habis. Ya, jangan lama-lama nanti ada yang bisa jawab ya. Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Hal terpenting dalam hidup kita yang itu membutuhkan cinta. Kok pada diam? Kayaknya teman-teman ini menjaga keikhlasan semua ya. Awal dulu semua ya. Tak mau jawab ya, takut dibilang hebat gitu. Masya Allah. Teman-teman, dalam perkara ibadah, pilar-pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, raja, penuh harapan kepada Allah. Ini 3 pilar ibadah. Sehingga kalau kita sholat, bukan hanya takut sama Allah. Sholat itu kalau didasarkan cuma rasa takut saja, maka ketika rasa takut itu sudah diambil oleh Allah dari hati kita, apakah kita masih sholat? Contoh, lagi musibah, ya ada musibah mungkin keluarganya, atau lagi musibah ujian gitu ya, UTS atau UAS gitu kan. Ini musibah bukan UAS, bukan ya. Ya UAS ini kan ujian agak serius gitu ya, jadi gak serius banget ya. Ketika UAS atau mungkin ketika sedang ada masalah, atau mungkin sedang ada bencana. Ketika ada bencana, orang itu beramai-ramai berbondong-bondong ke masjid mengerjakan sholat. Sebagian dari mereka rajin tahajudnya, apalagi ini mau wawancara kerja ya, takut gak keterima, rajin tahajudnya. Yang mau pengumuman penerimaan perguruan tinggi, sholat duhanya, tahajudnya, zikirnya luar biasa. Namun ketika masalah-masalah yang diangkat oleh Allah, apakah masih ada rasa takut di hati kita? Makanya tidak jarang ketika ada musibah, masjid penuh. Ketika musibah berlalu, beransur-ansur kosong kembali masjid. Karena ini mungkin saja kita ibadah kepada Allah, sumbernya cuma takut. Namun kalau sumbernya, dasarnya adalah cinta, ada takutnya, ada harapnya, maka lengkap. Ketika takutnya lagi kurang, cintanya yang tinggi, sehingga masih salah. Maka teman-teman semua, pentingnya 3 pilar ini dalam ibadah, sehingga ibadah itu bahagia, bukan terpaksa. Ramadan, ya. Ini teman-teman memaknai Ramadan itu Ramadan tiba, apa tiba-tiba Ramadan? Ya. Kalau kita bahagia, senang Ramadan tiba. Tapi kalau tiba-tiba Ramadan, ya Allah, baru kemarin Syawal udah Ramadan lagi gitu ya. Nahan lapar lagi gitu ya. Tapi kalau kita bahagia dalam ibadah, maka ketika datang Ramadan bahagia. Maka kata Nabi SAW, orang yang berpuasa itu lisoimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan. Bahagia yang pertama ketika dia berbuka puasa, bahagia yang kedua ketika nanti dia berjumpa dengan Rabbnya di surga. Bahagia ibadah ini. Salat ya harusnya bahagia. Maka teman-teman, cinta itu penting sekali. Dan yang paling utama, cinta itu dalam hal ibadah. Namun hari ini ada pembahasan yang mungkin juga kita butuhkan berkaitan dengan lawan jenis, berkaitan dengan usia kita di usia muda. Pemuda ini adalah sosok yang penting dalam Islam. Karena kalau teman-teman cari riwayat-riwayat tentang sejarah Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW itu 70%-nya itu adalah pemuda. Yang tua-tua siapa sih? Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi?
yang senior-senior. Tapi kan jarang ya. Banyaknya yang muda-muda. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, ya, Usama bin Zaid, dan yang lainnya. Ini sahabat-sahabat muda, Masya Allah. Jadi pemuda ini adalah kekuatan. Dan mudah-mudahan kita di generasi muda ini bisa maksimal menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga, ya, Masya Allah. Baik, hari ini kita belajar tentang 7 jenis cinta, teman-teman. Dan cinta itu bisa dimaknai juga sebagai cinta yang sifatnya ketertarikan dengan lawan jenis. Kira-kira di sini sudah ada yang sudah menikah? Ada? Sudah menikah, Masya Allah. Masih kuliah tadi, Mas? Oh, sudah enggak? Alhamdulillah. Yang lain, ada yang sudah menikah? Oh, enggak angkat tangan, biar pikiran belum nikah gitu ya. Nanti bisa modus gitu ya. Enggak ya? Baik, teman-teman semua, tadi yang menjawab sudah menikah hanya satu. Tapi kita ganti pertanyaannya, apakah ada yang mau menikah? Untuk angkat tangan? Enggak mau nikah, teman-teman? Mau ya? Yang kedua ini angkat tangan, enggak mau ya? Mau ya? Masya Allah. Baik, teman-teman semua, berbicara masalah cinta, cinta ini adalah hal yang penting dan fondasi dasar manusia. Dalam psikologi ada yang namanya istilah insecurity. Kalau bahasanya anak-anak Jaksel, which is aku tuh insecure atau enggak, aku tuh overthinking atau enggak gitu ya. Ini anak-anak Jaksel. Tapi berkaca dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di Jakarta Selatan dengan istilah-istilah mental health-nya itu, kita belajar bahwa ternyata ada poin penting yang mereka sering sampaikan yang namanya insecure atau perasaan tidak aman. Dan teman-teman semua, di antara penyebab manusia dewasa yang usianya di atas 18 tahun, ini kalau menurut WHO 18 tahun ke atas sudah dewasa gitu, masuk dewasa awal. Maka ada sebuah kebutuhan perkembangan yang harusnya dipenuhi sehingga kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya itu menjadi terpenuhi. Ketika kita remaja di bawah 18 tahun, kebutuhan perkembangan kita adalah identity. Kita berusaha mencari pengakuan, mencari kemampuan kita di mana. Kita cari kelompok-kelompok yang cocok dengan kita, cari banyak kesamaan dengan kita. Makanya ada grup-grup yang sesuai dengan kita, ada yang enggak. Ada teman-teman yang sesuai sama kita, ada yang enggak. Dan kita cocok-cocokan. Kita benar-benar mencari tahu siapa diri kita bisa apa, kita itu mau kemana nantinya ya. Itu sudah berlalu. Karena sekarang usia teman-teman sudah mungkin rata-rata di atas 18 tahun. Apa tugas perkembangan selanjutnya? Tugas perkembangan selanjutnya di atas usia 18 tahun ternyata intimasi. Intimasi adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan kualitas hubungan yang baik, kualitas hubungan yang lekat. Sehingga yang namanya sahabat, yang namanya teman dekat di usia ini penting banget. Ayo kalau pasangan hidup penting kalau udah bisa berpasangan hidup. Tapi kalau dulu kata orang tua kuliah dulu, ya udah kuliah dulu. Kalau pacaran gimana? Nah ini menarik nih ya. Pacaran gimana nih? Ini ada nggak pacaran yang syar'i gitu ya? Pacaran yang Islami lah gitu ya. Bila perlu pacaran yang terstandarisasi MUI lah gitu ya. Gak apa-apa kita ikut sertifikasi gitu ya. Yang penting bisa pacaran. Gak ada teman-teman. Meskipun dalam pacaran itu kerjaannya udah tahajud belum gitu ya, tadi udah sholat belum gitu ya. Yang ditanya hal-hal yang syar'i, tapi caranya nggak syar'i teman-teman. Baik, nanti kita akan lihat kenapa pacaran itu ternyata mendatangkan keburukan dari sisi ilmu pengetahuan umum. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan agama udah jelas, no debate. Ya, wala taqrabuz zina, ini udah jelas ini. Ya perintahnya. Dan bagi sebagian orang bilang pacaran itu kan mendatangkan kebaikan.
Kita jadi semangat belajarnya, lebih termotivasi menjalankan kehidupan gitu ya. Enggak, teman-teman. Faktanya banyak orang yang pacaran bertahun-tahun cuma jagain jodoh orang, ya kan? Banyak orang yang pacaran bertahun-tahun justru malah kemudian sakit hati luar biasa. Banyak orang bertahun-tahun pacaran terkekang dalam sebuah hubungan yang toksik, iya kan? Iya, toksik banget pacaran itu, teman-teman. Serius deh. Dan bagi perempuan, jangan dikira pacaran itu bisa memenuhi cinta. Tidak. Laki-laki itu kalau pacaran terus dia romantis, nanyain kabarnya, ngingetin sholat, ngingetin makan, ngasih coklat, ngasih hadiah, itu semuanya manipulasi. Gak ada laki-laki di dunia nyata itu kayak Lee Min Ho gitu ya, Sun Jong Ki gitu ya, di drama-drama Korea yang sangat romantis, itu gak ada. Kalau teman-teman tahu dari mana sejarah romantismenya laki-laki itu, dari zaman novel atau cerita tentang Romeo and Juliet. Di Eropa itu di tahun 1940-an, mereka itu baru mengembangkan konsep laki-laki romantis. Karena sebelumnya laki-laki itu udah romantis, teman-teman. Terus berkembang di tahun 70-an, film-film romantis itu dikembangkan sama Hollywood dan diikuti oleh perkembangan-perkembangan di dunia perfilman Korea tahun 80-an 90-an. Hukum asalnya nggak ada laki-laki yang romantis seperti drama-drama Korea. Tapi romantisme ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, yang perhatian, yang sayang sama keluarganya, yang akhlaknya baik sama keluarganya ada. Tapi yang tiba-tiba bawa bunga gitu ya, kemudian bawa coklat. Kamu tahu nggak nasi uduk apa yang paling enak gitu ya? Apa uduk berdua sama kamu gitu ya? Nah, langsung gitu ya. Teman-teman, itu manipulatif. Laki-laki nanti kalau udah nikah nggak ada ngasih bunga tanah gitu, yang rayu-rayu nggak ada. Tanya bapak ibunya ada kalau bapak saya. Karena gitu fitrahnya laki-laki, dan itu diteliti secara psikologis. Laki-laki itu romantis berlebihannya seperti drama Korea itu cuma ada ketika PDKT dan sedang ada maunya. Karena kalau nggak ada maunya, udah dapet dia, udah kembali ke mode defaultnya. Itu laki-laki. Maka nanti kita akan lihat bahasa cintanya laki-laki itu apa? Beda sama perempuan. Selama ini yang ditayangkan di drama-drama itu, di film-film drama itu adalah kebutuhan bahasa cintanya perempuan. Di mana perempuan itu suka dengan word affirmation. Kamu hari ini cantik banget deh. Makasih, itu perempuan. Makanya kalau udah nikah, ada sebuah pertanyaan yang horor, teman-teman. Pertanyaan dari seorang istri tanya ke suaminya, Mas, kamu sayang nggak sama aku? Ini horor, teman-teman. Perempuan itu bahasa cinta utamanya word affirmation. Dia suka diafirmasi dengan lisannya. Dia suka dipuji. Masya Allah masakannya enak, makasih ya dia. Ih seneng banget mas. Besok kalau nikah, puji istrinya. Seneng dia. Ya, makanya kadang perempuan suka bikin bingung kan ya. Mas bajunya bagus yang kuning apa yang hijau gitu ya? Yang hijau deh, keluar pakai yang pink gitu kan? Gak ada pilihan gitu ya. Itu perempuan. Jadi memang dia tuh suka mendapatkan kepastian aja gitu, dan belum tentu kepastian Anda itu diterima sama dia. Ketika curhat juga, perempuan itu bukan berarti pengen solusi dari laki-laki, enggak, cuma pengen didengar aja. Makanya laki-laki jangan sok-sok ngasih solusi. Oh jadi gini deh gitu kan. Nah ini kaum-kaum haludin kan suka gitu kan. Ya kan, suka tiba-tiba ngasih solusi gitu kan. Nah, maka teman-teman mau nanti kita akan bahas tentang ternyata bahasa cinta laki-laki perempuan itu beda. Bahasa cinta utamanya laki-laki itu dia sebenarnya adalah act of service. Jadi laki-laki itu kalau mencintai seseorang, dia akan berusaha bertanggung jawab. Dia berusaha memenuhi kebutuhan orang yang dicintainya. Dia berusaha setia dengan orang yang dicintainya. Ini kalau laki-laki itu cinta sama seseorang. Jadi bukan ngomong, bukan nyampe itu enggak.
Makanya kalau sudah menikah, laki-laki yang sayang dan cinta sama istrinya itu luar biasa kerjanya, tanggung jawabnya. Itu laki-laki kalau cinta. Dalam penelitian Dr. John Gray, laki-laki itu menunjukkan bahasa cintanya itu dengan Dr. John Gray dan Dr. Gary Chapman ya. Dalam penelitian beliau, laki-laki itu kalau cinta sama pasangannya, dia akan berusaha tanggung jawab, berusaha melindungi, berusaha support pasangannya. Ini kalau laki-laki cinta. Lalu tiba-tiba dia ditanya sama istrinya, "Mas sayang gak sama aku?" gitu kan. Lah terus menikah 30 tahun ini ngapain aja gitu loh ya. Bekerja siang malam gitu ya. Setia itu apa kalau bukan cinta? Tapi begitu loh perempuan, dia suka dengan kepastian lisan. Kita sebagai laki-laki tinggal jawab cinta deh, aman dunia ini ya. Nah, nggak ada konflik udah di situ ya. Tapi kalau Anda jawabnya mosok gitu aja ditanya ya, itu jadi masalah nanti ya. Nah, perempuan itu suka dengan bahasa-bahasa afirmasi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan cinta yang berbeda ini harusnya dipahami. Dan kita harusnya tahu bahwa dengan pacaran kita nggak akan dapat kebutuhan cinta itu. Kebutuhan cinta itu hanya bisa dapat kalau kita menikah. Laki-laki yang bertanggung jawab itu bisa menunaikan tanggung jawab sepenuhnya kalau nikah. Nah kalau pacaran tanggung jawab apa? Mau menafkahi dia? Oh masih kuliah. Bagaimana cara dia melindunginya? Bukankah malah justru dia menjerumuskan kepada maksiat, bukan melindungi? Kalau pacaran nggak dapat laki-laki itu pemenuhan bahasa cintanya ketika dia pacaran. Perempuan juga pengennya diperhatikan, pengennya disayangi, pengennya mendapatkan support pasangannya, pengennya mendapatkan afirmasi dari pasangannya. Tapi yang dia dapatkan palsu, cuma digombali, cuma jadi pelampiasan syahwatnya. Nanti kita lihat bahwa pacaran itu sebenarnya yang diuntungkan laki-laki dan bukan perempuan. Baik, jadi ini pentingnya kita belajar agar kita termotivasi. Dan termotivasi ini membuat kita jadi lebih bijak dalam pilihan. Maka berikutnya mas, next, kita punya 7 jenis bahasa cinta atau jenis cinta ya. Jadi ada yang namanya cinta romantis. Ini cinta ketertarikan fisik antara laki-laki perempuan, perasaan seksual, asmara ya, aktivitas hormon. Kalau laki-laki ada testosteron, kalau perempuan apa teman-teman? Estrogen. Iya, estrogen ya. Bener nggak teman-teman yang putri? Hormonnya perempuan apa? Progesteron apa estrogen? Ya, itu nanti ada kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian cinta pragmatis, yaitu cinta terhadap negara, pekerjaan, hobi, makanan dan sebagainya. Nah ini cinta seperti ini laki-laki dan perempuan agak beda ya. Jadi kalau teman-teman cinta sama negara, ya benar itu cinta umpamanya, tapi dia cinta yang pragmatis. Ya, pekerjaan, cinta sama hobinya, laki-laki suka hobi bersepeda ya, suka hobi apa lagi? Teman-teman punya hobi apa aja yang laki-laki? Biasanya kalau laki-laki itu punya banyak hobi, terutama kalau sudah usia bapak-bapak ya, pelihara burung. Apa? Teman-teman punya hobi apa? Apa hobi teman-teman? Apa? Main bola, benar tuh ya. Sekarang gimana? Cristiano menang dong. Kalau Messi gimana ya? Itu perseteruan abadi ya, fansnya ya. Teman-teman pernah nggak yang suka bola? Lihat akun bola gitu ya, bahas apa? Di bawahnya bahas Ronaldo dan Messi. Habis itu banyak meme-meme gitu kan. Pernah nggak sih? Sehat nggak sih sebenarnya fansnya Ronaldo dan Messi ya? Oke, bola apa lagi? Hobi laki-laki apa lagi? Dia olahraga deh pada umumnya ya, kayak sepeda, berenang, bela diri. Kalau usia teman-teman di usia pemuda awal ini kira-kira apa hobi yang paling teman-teman sukai? Apa? Nge-gym.
Game. Game jadi hobi ya? Iya. Gamenya gimana biasanya? Ya? Banyak ya kalau game laki-laki ya. Baik. Kemudian ada cinta altruis. Cinta altruis itu dari kata altruisme ya. Cinta altruisme itu cinta terhadap Tuhan, cinta yang sudah seharusnya. Cinta yang sudah seharusnya. Altruis itu kemurahan hati kita. Maka cinta altruis ini cinta yang seharusnya, kalau bahasa ikhlasnya Indonesia ini ikhlas. Soalnya kalau ikhlasnya Arab beda lagi. Kalau makna secara syar'i, ikhlas itu dari kata khalasa yang maknanya itu murni. Jadi ikhlas itu berarti kita, kalau makna syar'inya, dalam beribadah itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau dari KBBI, ikhlas itu ya ridho, tulus gitu ya. Nah, jadi kalau cinta altruis itu cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Nah, itu cinta kepada Allah, kepada agama ya. Kemudian cinta obsesif, cemburu, obsesi, kita gampang marah, ini cinta obsesif. Sebagian orang itu bukan cinta romantis ke pasangannya, tapi ada yang cintanya obsesif. Jadi malah gak sehat kalau berlebihan ya. Kemudian cinta persaudaraan. Kemudian ada cinta umum, yaitu mencintai manusia secara umum, pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian ada cinta keluarga. Nah, ini berkaitan dengan cinta. Jadi ternyata cinta itu beda-beda teman-teman. Nah, sekarang gimana nih kita memaknai cinta kita? Manusia itu butuh cinta, dia butuh mencintai dan dicintai. Kita kembali ke kebutuhan pemuda awal atau dewasa awal. Kita butuh yang namanya intimacy, hubungan yang lekat, hubungan yang hangat. Teman-teman pernah dengar gak istilah quarter life crisis? Pernah dengar? Atau kemarin ketika Pak Nopalian bahas tentang unfinished business, kalau yang hadir kemarin di pertemuan sebelumnya. Maka teman-teman semua, banyak pemuda atau orang dewasa yang mengalami quarter life crisis, biasanya dari usia 20 sampai dengan 35 tahun. Quarter life crisis, krisis seperempat kehidupannya. Biasanya dia merasa nggak puas dengan apa yang dia capai, dia lebih banyak mengalami penyesalan dari hidupnya, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan hari ini sama sekali nggak bermakna buat dirinya. Itu gejala-gejala kita mengalami quarter life crisis. Adanya evaluasi diri yang negatif di usia-usia tertentu. Itu seperempat kehidupan kita. Dan kita unhappy, nggak bahagia teman-teman. Ya, jadi kita nggak bahagia sama sekali. Meskipun teman-teman ada yang kerja di perusahaan multinasional, meskipun teman-teman udah punya pasangan yang sesuai keinginannya, ya, meskipun teman-teman udah punya harta yang banyak, itu nggak menutup kemungkinan kita mengalami quarter life crisis ataupun krisis-krisis berikutnya. Karena para ahli perkembangan mengatakan quarter life crisis itu bisa terjadi ketika seseorang mengalami loneliness, kesepian, atau emptiness, hampa. Dan apa penyebabnya orang itu mengalami loneliness? Penyebabnya adalah ketika dia punya hubungan yang kurang lekat, hubungan yang kurang baik terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dalam hal ini keluarga. Hari ini kalau kita masih sebel sama ibu kita, masih belum bisa memaafkan ayah kita, masih trauma sama orang tua kita, bahkan mau lihat wajahnya aja malas banget, berarti kita berpeluang untuk mengalami loneliness dan emptiness yang kemudian berkembang jadi quarter life crisis. Dan endingnya apa? KLC itu, depresi, bunuh diri. Bahkan ternyata quarter life crisis ini, KLC ini gak cuma di seperempat kehidupan aja, tapi di hampir akhir kehidupan seseorang juga bisa mengalaminya. Teman-teman pernah kenal sama nama Robin Williams? Pernah? Film Jumanji yang pertama pernah nonton? Bapak-bapak BWN dari hutan itu tahu kan? Itu Robin Williams. Dia itu aktor terkenal. Dia banyak mendapatkan penghargaan Oscar. Dia pernah dapat Oscar lah.
Dia banyak filmnya, termasuk aktor tersukses Amerika, Hollywood. Dia bapak stand up comedian hari ini. Kalau teman-teman suka stand up comedy hari ini, itu bapak stand up comediannya itu salah satunya Robin Williams. Orang yang suka bikin orang lain tertawa. Ya, dia punya film-film yang banyak, film-film inspiratifnya maupun film humornya. Tapi di akhir hidupnya dia bunuh diri. Padahal dia punya popularitas, punya harta, ya. Tapi itu nggak menjadi kehidupannya kemudian puas. Kayak gitu, berarti bahagia itu nggak butuh harga, bukan gitu kesimpulannya ya. Bahagia itu butuh harta teman-teman, benar nggak? Sepakat nggak? Uang bisa bikin bahagia, sepakat nggak? Sepakat teman-teman. Saldo Shopee kita, gitu kan? Kalau terisi itu bahagia rasanya gitu loh ya. Bahagia kalau punya uang. Tapi yang benar itu, uang bukan satu-satunya yang bikin orang bahagia. Jadi kalau ada motivator bilang uang itu nggak bikin bahagia, oh salah itu motivatornya. Faktanya uang bikin kita bahagia. Uang bisa beli bahagia kok. Tapi itu bukan satu-satunya. Dan itu bukan yang melanggengkan kebahagiaan, bukan. Kapan-kapan kita bahas. Jadi kebahagiaan itu ada 6 tingkatan. Dan uang itu tingkatan yang paling awal. Baik, kita lanjutkan ya. Robin Williams itu gak bahagia. Dia cerai dengan istrinya, sehingga beberapa tahun kemudian dia bunuh diri teman-teman. Dan begitulah krisis terjadi pada manusia. Baik yang krisisnya di awal, seperempat awal, maupun yang di akhir. Dan sumbernya loneliness. Makanya hari ini kalau teman-teman ngerasa hidupnya gak bermakna, kuliah di manapun teman-teman kuliah kok rasanya hampa, jangan-jangan ada hal-hal yang teman-teman belum selesaikan, terutama berkaitan dengan intimasi. Coba di sini, ini jujur ya, siapa di sini yang tadi pagi menyapa ayah dan ibunya penuh kehangatan? Ada? Oke, kita ganti pertanyaan. Siapa yang hari ini dia tadi sudah bilang love you ibu gitu, love you pak gitu? Ada yang kayak gitu? Love you kan? Ngomong Sleman, love you gitu ya. Berapa di antara kita, atau coba evaluasi diri masing-masing, di antara kita yang saking dekatnya dengan orang tua itu mudah bilang makasih sama orang tuanya, itu mudah bilang sayang sama orang tua, itu berapa sih? Bukankah kalau setiap anak itu ditanya cinta nggak sama orang tuanya, pasti jawabannya cinta. Tapi berapa banyak anak yang mudah bilang cinta sama orang tua? Teman-teman, kalau teman-teman belum menerima kehidupan teman-teman saat ini, bisa jadi sumbernya adalah intimasi teman-teman sama orang tua itu bermasalah. Nabi SAW mengatakan, khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Maka teman-teman semua, sebelum ngomongin cinta dengan pasangan, dengan lawan jenis, sebelum ngomongin hubungan yang dekat, yang intim dengan pasangan, harusnya kita lebih dulu ngomongin hubungan cinta dan kedekatan sama orang tua. Suka tidak suka, kita lahir dari mereka, kita besar di besarnya mereka, kita punya darah mereka yang mengalir di tubuh kita. Itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dirubah. Sehingga kalau hubungan kita dengan sumber rasa aman ini bermasalah, maka mesti bermasalah kita dalam hidup. Jurnal di American Psychological Association banyak menerbitkan jurnal-jurnal tentang kesehatan mental. Ada yang membahas masalah bunuh diri, ada yang membahas masalah depresi, ada yang membahas masalah schizophrenia atau ODGJ gila, ada yang membahas tentang masalah gangguan-gangguan emosional dari mulai borderline personality, gangguan kepribadian borderline, suka marah, suka meledak, gangguan bipolar,
dan yang lainnya. Itu semua di antara faktor-faktor terbesar penyebab masalah mental itu adalah kualitas kedekatan antara orang tua dengan anak. Dan teman-teman bisa buktikan, bagi teman-teman yang merasa selama ini sampai hari ini belum pernah dekat, belum pernah punya hubungan spesial dengan orang tua, coba deh minimal teman-teman ya. Kalau jarang komunikasi, biasanya komunikasi cuma telepon minta uang karena udah habis bulanannya. Sekarang telepon, Pak, gimana hari ini? Udah makan belum? Coba deh dimulai dari yang paling simpel. Kalau kita mengharap orang tua yang perhatian duluan, orang tua yang menunjukkan cinta duluan, mungkin sampai akhir hayat mereka nggak akan terjadi gitu. Tapi kenapa kita nggak jemput bola? Kita hari ini sadar loh, secara psikologis kebutuhan pemuda itu adalah intimacy, teman-teman. Hubungan yang lekat dan hangat, support system. Dia bisa mencintai dan merasa dicintai. Dan sumber rasa aman kita yang utama itu tentunya Allah ya. Betul kan? Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sumber rasa aman setelah Allah dia orang tua. Gak ada selain Allah dia ada orang tua dulu. Jadi seburuk-buruknya orang tua kita, mereka tetap sumber rasa aman kita. Kalau dulu kita belum punya kemampuan untuk berbuat baik sama mereka, hari ini kita sudah sadar, hari ini punya kemampuan, maka tunjukkan dengan akhlak yang baik. Kalau masih ada sisa-sisa uang kita, kalau pulang bawa oleh-oleh kesukaan ayah kita atau ibu kita. Atau minimal ketika di rumah kita ngomongnya nggak ngegas sama mereka. Ini penting banget. Teman-teman bisa coba 3 bulan awal gimana rasanya. Yang dulunya susah banget bilang makasih sama orang tua, terus sekarang latihan bisa bilang makasih Pak, makasih Bu. Itu pasti beda rasanya. Kalau boleh jujur, kami dulu juga orangnya merasa kurang dekat sama orang tua. Dan dulu ketika kuliah, iri juga. Itu pulang ke rumah itu bisa cuma setahun sekali. Padahal rumah kami dekat cuma di gunung tidurnya. Tapi ketika semester 2 belajar psikologi, kan berubah jalan kita ya di psikologi itu. Kita belajar ini kalau masih masalah sama keluarga kita, maka masalah-masalah yang lain terasa lebih susah. Selesaikan dulu sama keluarga yang lebih mudah, baru sama yang lain. Maka semenjak saat itu belajar memberanikan telepon ayah, sekedar cuma nanya gimana kabarnya, habis mati telepon. Latihannya kayak gitu. Bagi teman-teman yang kami bisa merasakan kok susah. Kalau dari kecil emang nggak terbiasa, dari kecil nggak dekat itu susah banget dan butuh ekstra perjuangan. Tapi teman-teman bisa. Perbaiki hubungan itu. Nah itu dia cinta yang harus diperbaiki. Selain cinta kita sama Allah, cinta sama orang tua ini penting banget dan sering kita lupa. Nah itu kalau masalah cinta ya teman-teman ya. Berikutnya, nah kita sekarang bahas tentang kebutuhan pasangan. Nah teman-teman kan di situ sudah dewasa, pikirannya sudah menikah juga, di situ masih ada yang fokus belajar. Bagi perempuan, cinta itu memberi tanda kehidupan monogami ya. Sehingga kalau ngomongin poligami, ya itu di tangan perempuan ya. Kalau di depannya biasanya ribut gitu ya, atau yang minimal mantap gitu ya. Bagi yang menikah udah ngerasain lah gitu ya. Ketika ngobrolin masalah dulu pertama awal-awal nikah ya, ketika ngobrol masalah-masalah romantis berdua tuh excited banget pasangan kita. Tapi giliran banyak ya jumlah perempuan itu yang belum nikah ternyata ya gitu ya. Kayaknya memang idealnya satu laki-laki itu ada lebih dari satu pasangannya, udah langsung dia ngambek ya, di pojokan nggak ngomong gitu kan. Jadi umumnya seperti itu. Makanya perempuan yang bisa menerima poligami itu luar biasa dan itu gak mudah. Kemudian perempuan itu suka sekali mendapatkan prioritas dari pasangannya. Makanya kadang cenderung terkesan egois. Tapi bukan egois, memang itu kebutuhan mereka. Kemudian bagi laki-laki cinta adalah hubungan yang menyenangkan.
fun, nggak banyak diatur, gitu ya, nggak banyak dilarang-larang, gitu ya. Aktivitas seksual dan bercanda. Makanya dalam pernikahan biasanya laki-laki yang sering bercanda, gitu ya. Dan waktu-waktu yang berkesan ini bagi laki-laki. Ini semua berdasarkan riset keumuman. Nah maka pertanyaannya adalah, kira-kira dengan pendapat seperti ini teman-teman, kira-kira laki-laki apakah perempuan yang dia biasanya cinta pada pandangan pertama? Coba jawab, laki-laki atau perempuan yang biasanya jatuh cinta pada pandangan pertama? Perempuan apa laki-laki? Oh, ini kok beda jawabannya ini? Terdapat ikhtilaf ini ya antara laki-laki dan perempuan ya, perbedaan pendapat ini. Coba yang laki-laki jawab, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kata laki-laki perempuan. Bagi yang perempuan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dengan lantangnya ya, luar biasa ya. Jawabannya yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu kalau secara ilmu sains adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu jatuh cinta gara-gara weting tresno jalanan sopo dibawa ke mono-mono ya. Nah iya, kalau sering dibawa kemana-mana jatuh cinta kan dalam mana ya. Enggak, intinya perempuan itu dia jatuh cinta itu seiring berjalannya waktu. Makanya kalau perjodohan itu bagi perempuan awalnya nggak suka, nanti bisa suka dia. Meskipun laki-lakinya wajahnya se-ekstrem apapun gitu, nanti suka dia. Tapi laki-laki kalau sudah awal nggak suka, itu mau weting terus mau jalan sokopolino susah itu. Susah, walaupun ada kasus-kasus yang khusus. Nah ini ya. Jadi laki-laki itu ternyata yang jatuh cinta pada pandangan pertama teman-teman. Maka Nabi SAW memerintahkan laki-laki itu apa? Menundukkan pandangan. Maksudnya bukan menunduk gini ya. Lihat perempuan tunduk di bawah, pakai roknya malah kelihatan ya betisnya ya. Bukan, maksudnya mengemalingkan pandangan. Jadi bukan menundukkan dalam arti dohirinya gitu ya, menundukkan gini, tapi memalingkan dari hal yang nggak boleh dilihat. Faktanya laki-laki ketika dia jatuh cinta, di MRI diteliti otaknya, kalau laki-laki jatuh cinta itu ternyata yang aktif adalah bagian otak yang namanya korteks visual. Jadi kalau laki-laki suka dengan perempuan, yang aktif itu di bagian otak korteks visualnya. Jadi indera penglihatannya yang aktif paling banyak. Dan ketika aktif itu ternyata diteliti lebih lanjut, hormon testosteronnya meningkat. Jadinya syahwat. Ini penelitian sains. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu bilang, kenapa kita harus menundukkan pandangan? Ini alasannya. Terus kenapa laki-laki sama perempuan nggak boleh berdua-duaan? Ikhtilaf, berkhulwat berduaan. Kenapa nggak boleh? Karena laki-laki ketika berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, meningkat testosteronnya 2-3 kali lipat. Makanya nggak ada istilahnya sahabatan laki-laki perempuan. Sahabatan dari mana? Kalau ada kesempatan diembat juga Anda sama laki-laki itu nggak ada. Perempuan laki-laki sahabatan itu nggak ada. Dalam arti benar-benar sahabatan itu nggak ada. Kalau ada kesempatan disingkat juga perempuan itu. Bahkan biasanya cinta dalam diam gitu kan, atau pemuja rahasia gitu ya, pura-pura jadi sahabat aslinya cinta gitu kan. Itu ujung-ujungnya. Maka kalau laki-laki itu tertarik dengan perempuan itu nggak ada istilah sahabat. Atau bagi secara fisik itu menarik perempuan itu nggak ada istilah sahabat. Makanya sudah, kalau teman-teman sekarang ada di lab atau di BEM ya komunikasinya sebatas kebutuhan kerja saja. Gak usah berpikir bahwa nanti bisa bersahabat dengan laki-laki. Enggak, nanti kalau ada kesempatan Anda dikumbat gitu sama dia. Ya penting sudah benar serius. Kalau suka ya kalau suka aja, bilang suka, nikah gitu ya, selesai. Kayu
Berarti laki-laki itu ketika dia suka, dia itu fokus pada indera penglihatannya dan korteks visualnya memproses itu sehingga terjadi peningkatan hormon testosteron dia. Makanya laki-laki itu disebutkan aktivitas seksual. Makanya dalam bukunya Sarah dan Barbara Pace bilang, "Man want sex and woman need love." Laki-laki itu kalau cinta, dia ada kebutuhan utamanya seks, teman-teman. Gak usah dipungkiri, emang iya. Serius. Itulah kenapa masalah ranjang dalam Islam itu dibahas tuntas luar biasa. Fikihnya lengkap. Kenapa kebutuhan ini? Itulah kenapa syariat poligami juga untuk laki-laki. Karena tahu kebutuhan ini. Maka teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ketika teman-teman menjalin hubungan pacaran laki-laki dan perempuan, maka nggak ada istilah pacaran yang sehat, pacaran yang islami. Laki-laki selalu terpancing testosteronnya untuk terus meningkat ketika bersama pacarnya. Yang ada tahapan-tahapannya adalah chatnya yang awalnya biasa, jadi chatnya yang menjurus ke arah seksual. Video call yang awalnya biasa, jadi bisa berkembang jadi video call yang ke arah seksual. Dan di Jogja baru-baru tahun yang lalu, 2020-an, itu ada sekitar 30 mahasiswi Jogja menjadi korban pelecehan seksual oleh satu laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, banyak kasus perempuan itu bunuh diri dalam keadaan hamil. Jadi kalau pacaran itu siapa korbannya sudah jelas. Meskipun nggak semua laki-laki brengsek gitu ya, kan katanya laki-laki cuma dua ya, kalau nggak dia brengsek dia ngomong gitu kan ya. Nggak gitu teman-teman ya, nggak gitu konsepnya ya. Ya ada kok yang baik-baik ya, seperti yang di depan ini ya, teman-teman itu insyaallah. Ya, insyaallah ya, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman laki-laki yang baik, maka teman-teman gak pacaran. Karena teman-teman tahu, sebenarnya teman-teman jujur aja, kebutuhan pacaran itu kan seksual sumber utamanya. Tapi teman-teman perlu pahami, perempuan itu bukan seksual kalau dia jatuh cinta. Ketika perempuan jatuh cinta, bagian otak mereka yang aktif itu bukan korteks visualnya, tapi ada bagian namanya lobus frontal dan bagian sistem memorinya, sistem aktif memorinya. Jadi kalau perempuan jatuh cinta, teman-teman, dia itu aktif memorinya, dia akan flashback, dia ingat-ingat siapa figur laki-laki yang pernah hadir dalam hidupnya. Itu otomatis. Ayahnya, kakeknya, pamannya itu gimana kepada dia. Maka bagi perempuan yang ketika dia itu punya kualitas yang bagus hubungan dengan ayahnya atau dengan kakeknya atau dengan pamannya, mereka ini dia gak mudah jatuh cinta sama laki-laki. Laki-laki datang, "Bapak kamu penjual tomat ya?" "Kok bisa? Alergi tomat," gitu kan. Habis itu jadi tersipu-sipu malu gitu kan. Gak mungkin terjadi kalau perempuannya itu punya kualitas yang bagus sama figur-figur laki-laki di keluarganya. Kenapa ada perempuan yang sedikit dirayu, dia jatuh cinta, dia gampang suka sama laki-laki? Bisa jadi karena di sistem memorinya tidak ada figur laki-laki berkesan. Dan ketika dia jatuh cinta, perempuan itu lobus frontal yang aktif. Ini untuk apa lobus frontal? Untuk mikir. Ketika dia jatuh cinta, dia akan mikirnya jauh ke depan. Dia akan jadi seorang ibu, dia punya anak, terus gimana suaminya. Itu yang dia pikirkan, teman-teman. Jadi bukan seks. Yang bikinnya seks dia laki-laki. Makanya mohon maaf nih, karena saya meneliti juga video porno itu dibuat untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Makanya ada bukunya, Men Get Sex, Women Are Get Love, ya. Jadi teman-teman semua, perempuan itu butuh cinta, perlindungan. Itu dia. Seks dia butuh, tapi bukan itu primernya. Laki-laki primernya seks. Serius. Jadi itu teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman pacaran, laki-laki yang baik ya akan mau pacaran karena tahu dia kebutuhan utamanya apa.
Jadi lebih dia jaga diri. Dan perempuan yang baik harusnya dia mikir, laki-laki itu kalau baik dia nggak mungkin ngajak pacaran, dia nggak mungkin harus date, apalagi dia memanfaatkan jabatan sebagai ketua FBM, ketua lembaga dakwah gitu ya, ketua apalagi himpunan mahasiswa, nggak mungkin dia manfaatkan kalau dia laki-laki yang baik. Dan perempuan harus jangan mau kalau diajak pacaran, tapi kalau diajak nikah mau. Karena kebutuhan cintanya perempuan baru bisa dipenuhi kalau nikah. Begitupun laki-laki bisa memenuhi kebutuhan dia kalau nikah. Kalau nggak nikah bisa seks bisa, tapi dosa. Kak sekarang kan zamannya FWB gitu ya. FWB itu ini ya, yang mini 4 ini itu 4 ya. FWB itu friend with benefit. Ketemu ngamar bareng di hotel, besok paginya pisah lagi. Itu FWB. Jadi teman-teman semua, kebutuhan cinta laki-laki dan perempuan beda. Sehingga pacaran itu bukan solusi. Makanya perempuan itu kalau dia melihat laki-laki, pemikirannya panjang, banyak yang dipikirkan, banyak memikirkan masalah tanggung jawab, banyak masalah memikirkan masa depan. Jadi perempuan itu bukan matre. Kan seringnya difitnah perempuan itu matre gitu ya. Makanya ada gold digger gitu kan. Ya nggak pernah juga gold digger kan? Ya kan? Nah, perempuan itu sebenarnya nggak matre, walaupun ada sebagian ya. Tapi umumnya enggak. Karena ketika perempuan itu jatuh cinta, dia kan panjang mikirnya. Jadi kalau perempuan nanya, nanti bentuk tanggung jawabnya laki-laki itu hal yang wajar. Tapi kadang laki-laki kalau ditanya, apa bentuk tanggung jawabnya langsung insecure. Dia belum kerja, penghasilan masih kecil, langsung insecure. Jangan insecure, perempuan itu wajar hanya kayak gitu. Dia pengen tahu visi pasangannya ini gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, teman-teman yang hadir hari ini bisa tahu minimal sedikit ya. Satu, kebutuhan cinta kita yang utama tadi untuk ibadah. Yang kedua, orang tua, perbaiki hubungan sama orang tua. Ini serius banget. Sebelum kita semakin jauh kuliahnya, masalah kita di perkuliahan itu banyak teman-teman, serius. Maka masalah yang paling awal di rumah harusnya diselesaikan dulu, baru ngadepin masalah-masalah yang lain. Ketiga, masalah lawan jenis ini juga menjadi masalah tersendiri di kalangan mahasiswa. Intinya adalah ketika seseorang jatuh cinta terhadap lawan jenisnya, dia butuh disalurkan kebutuhan cintanya. Dan kebutuhan cinta laki-laki perempuan baru bisa tersalurkan ketika mereka menikah. Kalau nggak menikah nggak bisa. Makanya tadi ya, artis-artis Korea itu romantisnya kalau cuma di film. Siapa? Lee Min Ho, Sun Joong Ki, Kim Jong Un ya. Itu di film aja teman-teman. Kim Jong Un enggak ya? Jadi teman-teman semua, ini dia bahasa cinta yang berbeda. Maka dari sini kita belajar bahwa nanti kalau teman-teman mau menikah, yang belum nikah ini ya, ketemu perempuan, terus perempuannya banyak nanya tentang visi kita, tanggung jawab kita, itu wajar. Karena itu bagian dari pemenuhan kebutuhan cintanya dia. Dalam Islam ada istilah nador. Kalau ada akhwat yang pakai cadar, kita nador, kita datang ke rumahnya, kita izin orang tuanya lihat wajahnya. Penting. Kalau nggak suka, bilang aja nggak suka. Jangan dipaksa gitu ya. Udah sampai sini nggak enak, ya, diain aja gitu. Jangan. Anda itu nggak sama seperti perempuan yang nanti bakal suka seiring berjalannya waktu. Kalau di awal nggak suka, bilang aja pahit di awal. Jangan nanti ketika menikah Anda sia-siakan perempuan itu gitu loh. Karena Anda nggak suka. Kasihan perempuannya. Jadi kalau Anda besok ta'aruf, nabur, lihat perempuannya nggak suka, bilang nggak suka. Boleh nggak nolak gara-gara fisik? Boleh. Boleh teman-teman ya. Fisik itu bagian penilaian. Jadi orang yang bilang aku jatuh cinta nggak mandang fisik, laki-laki yang ngomong kayak gitu. Kalau dipertanyakan ke laki-laki, iya. Sejarah membuktikan kok para raja-raja itu isinya cantik-cantik gitu ya. Kalau diri perempuan yang cakep-cakep, tapi masalahnya cantik itu rela. Jadi para perempuan jangan insecure ya. Aku nggak cantik kayak Fulana, gimana dong? Tenang, laki-laki itu relatif saja. Kalau dia suka, ya udah dia suka gitu.
Gitu teman-teman ya. Jadi standar cantiknya laki-laki itu nggak selalu sama, relatif. Yang penting kita suka gitu. Nah ini pesan buat teman-teman. Dan ada yang bilang juga, Kak Yogi, ta'aruf itu kan kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Kita mau nikah sama orang, ketemuannya cuma bentar, kita nggak tahu banyak sama dia, cuma tukaran CV. Nah gimana kalau dia itu buruk? Teman-teman, yang sebenarnya beli kucing dalam karung itu pacaran. Kok bisa? Pacaran itu semuanya manipulatif loh teman-teman. Ada nggak orang pacaran itu buruk-buruknya ditampakkan? Kan yang ada baik-baiknya. Laki-laki berusaha menunjukkan perhatiannya yang luar biasa. Perempuan menyembunyikan keburukan-keburukan mereka. Pas udah nikah, bareng berdua kaget. Loh kok nggak kayak waktu pacaran? Ini kucing dalam karung ini sebenarnya bukan hanya kucing dalam karung, tapi kucing berbulu domba ini. Karena dimanipulasi. Tapi kalau ta'aruf, teman-teman bisa lihat CV-nya apa adanya. Tanya sama orang tuanya, tanya sama teman-temannya, tanya sama saudaranya, gimana ini orang yang akan kita nikahi. Itu teman-teman. Jadi kita bisa tahu. Dan gak dibuat-buat ya udah. Kita gak punya ekspektasi yang lebih, gak ada. Kalau pacaran itu ekspektasi kita lebih. Dan kehidupan setelah menikah itu serius, beda sama kehidupan pacaran. Kenapa? Goalsnya udah beda. Kalau udah nikah. Kalau pacaran, goals kita apa? Ada nggak goals yang pacaran tuh goalsnya punya anak, hidup bahagia, sederhana? Ada? Ada. Goalsnya pacaran ya nikah. Apa ya tadi seksual tadi? Kalau goalsnya nikah ya tadi hidup sederhana, punya keluarga, hidupnya bahagia, intimasi. Itulah kenapa survei di Amerika, orang-orang yang menikah dan bisa mempertahankan hubungan pernikahannya, mereka cenderung lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang tidak berpasangan. Dan itu juga ada survei, laki-laki itu dia lebih panjang usia harapan hidupnya ketika mereka punya pasangan dibandingkan ketika mereka jomblo. Makanya teman-teman jangan kelamaan jomblonya, tapi harapan hidupnya semakin tipis teman-teman ya. Jadi segera menikah kalau sudah mampu, tapi ingat disiapkan ilmunya, karena jangan sampai nikah nggak punya ilmu dalam pernikahan, itu bahaya. Dulu zaman kami 2011 itu banyak kajian-kajian berkaitan masalah pernikahan. Ayo nikah, zaman-zamannya Indonesia tanpa pacaran gitu ya. Banyak buku-buku tentang pernikahan. Akhirnya orang itu impulsif nikah muda, tapi nggak punya ilmu, berantakan pernikahannya. Teman-teman boleh nikah muda, tapi syaratnya semangat menuntut ilmu, terutama ilmu memahami pasangan, ilmu memenuhi kebutuhan pasangannya, dan paling penting ilmu mengelola emosi diri kita. Demikian teman-teman. Ini masih panjang, berarti waktunya nggak cukup. Ini masih ada 50 slide lagi ya? Nah, masih berasa ya? Tapi nggak cukup waktunya kan berasa. Intinya itu di awal bahwa teman-teman harus paham dan bagaimana meletakkan cinta itu pada porsinya. Dan di usia muda, memang usianya masalah cinta. Bagaimana cara menyalurkan cinta kita? Yang pertama, mahabbah tadi, salurkan cinta kita kepada Roh kita, kepada Allah. Yang kedua, salurkan cinta lebih banyak ke orang tua. Perhatian, komunikasi, interaksi ke orang tua diperbaiki. Serius ya, perbaiki. Dan orang tua kita hari ini pasti gak sama dengan yang dulu. Jangan trauma. Dulu galak banget, dulu dingin, enggak, sekarang udah beda mereka. Walaupun masih ada dikit-dikit samanya ya, tapi mereka udah orang yang berbeda karena pengalaman hidupnya. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai hubungan yang baru sama orang tua. Yang ketiga, hindari yang namanya prinsip pacaran. Udah serius nih. Kalau udah remaja, mahasiswa di Jogja, teman-teman itu sebenarnya udah aman karena banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak capaian-capaian produktif yang teman-teman bisa lakukan dibandingkan hanya sekedar pacaran aja. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan capai mimpi-mimpinya. Belajar ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajari, belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah belajar tahfidz, atau belajar organisasi, public speaking, ekonomi, digital marketing, yang lainnya silakan. Mumpung di Jogja. Kalau teman-teman udah pulang, baru rasanya semuanya serius.
teman-teman kami yang di luar daerah itu kalau kita kunjungi ke mereka, kamu enaknya mesti di Jogja gitu. Saya kesel dulu ketika di Jogja nggak pernah belajar. Karena di Jogja ini banyak sekali hal yang bisa teman-teman pelajari dan kembangkan. Sayang banget kalau cuma diisi cuma buat pacaran aja. Karena pacaran itu kita waktu dan pikiran serius, ya. Nggak ada istilahnya pacaran motivasi belajar itu nggak ada. Baik, demikian teman-teman semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan kita akan jawab jika ada. Ada? Ada ya? Masya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Karena banyak pertanyaannya ya. Silakan. Yang masuk pertanyaannya ada sekitar 9 yang 9? Ya, silakan. Yang pertama, Ustaz, saya punya mantan, tetapi saya memutuskan hubungan itu karena gak cinta. Dan waktu saya gak restu, sampai sekarang dia masih yakin kepada saya. Saya takut, Ustaz, seperti apa saya menyikapi dia. Terima kasih, Ustaz. Berarti berbeda keyakinan ya. Mantannya yakin masih dia sama dia udah gak yakin sama dia gitu kan. Berbeda keyakinan ya. Baik. Pernah punya mantan, tapi mantannya masih ngejar-ngejar gitu sekarang ya. Ya, tapi hubungannya Udah putus dan masih ngejar-ngejar. Dia takut karena dia gak cinta orang tersebut, tapi orang tuanya gak restu kalau dia putusin hubungan tersebut. Orang tuanya siapa? Orang tuanya si perempuan. Ya gimana orang tuanya ini? Kan yang cinta apa enggak anaknya ini? Oh, orang tuanya punya prinsip Witing Tresno Jalanan Sokokulino ya. Sekarang mungkin belum cinta. Siapa tahu nanti tambah kerja ya kan? Baik, teman-teman semua. Yang pertama, kalau kita memang tidak suka dengan pasangan atau dengan orang, ya udah memang tidak suka, nggak usah dipaksa karena nggak ada paksaan gitu ya. Dalam hal ini dalam hal pasangan itu nggak ada paksaan. Sehingga kalau memang tidak suka ya sampaikan saja ke orang tua. Dan nggak ada masalah insya Allah dengan orang yang ngejar-ngejar kita itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita jadi nggak produktif, kita jadi nggak berkembang, dan juga nggak berikhtiar nyari jodoh yang lainnya. Jadi masalahnya malah stuck di situ. Nanti si mantan itu dia nikah, kita belum, usia kita udah terlanjur tua. Bagi perempuan, usia produktif itu di usia 20 sampai 26 tahun loh. Walaupun ya masih usia itu teman-teman tetap bisa menikah, tapi usia produktif yang disenangi para laki-laki tampan dan pemberani ini, yang ada di hadapan kita ini gitu ya, itu adalah usia-usia wanita 20 sampai 26 tahun, betul? Atau di sini sekarangnya mature. Ya, tentu muda lah ya. Nah, maka teman-teman yang perempuan, mungkin teman-teman sibuk kuliah, sibuk belajar gak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan masalah jodoh. Emang iya jodoh itu di tangan Tuhan katanya gitu ya. Jodoh itu di tangan Allah. Tapi kan kita harus tawakal. Tawakal itu ada 2 cirinya. Apa ciri tawakal? Yang pertama, ikhtiarnya maksimal. Yang kedua, doanya maksimal. Itu tawakal. Nah, jadi teman-teman, kalau emang udah gak suka dengan seseorang, yang bilang baik-baik, jelaskan baik-baik. Ke orang tua juga bilang yang baik-baik. Kalau ke orang tua ada tipsnya. 1, tunjukkan akhlak kita yang baik sama mereka. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu tapi belum direstui orang tua, sementara kita udah masuk usia dewasa seperti ini, tunjukkan kalau kita itu dewasa. Gimana? Tunjukkan perhatian. Yang kedua, akhlaknya yang baik sama mereka. Kalau ngomong lebih sopan, ya, lebih perhatian sama bapak ibu. Tiba-tiba bikinin teh, Pak ini tehnya. Walaupun sang bapak bilang gini, pasti ada maunya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, sabar aja gitu ya. Dibilang pasti ada maunya bapak-bapak. Tapi teman-teman tunjukkan akhlak yang baik. Ini kunci. Kalau teman-teman mau direstui, pengen nikahnya, atau tadi pengen direstui keputusannya. Karena orang tua itu hatinya lembut. Kalau anaknya menunjukkan adab yang baik, perilaku yang baik, mesti koneksinya jadi bagus. Kalau koneksinya bagus,
baru bisa kita utarakan hal-hal yang kita mau. Maka ada istilah yang namanya connection before correction. Koreksi dulu, koreksi gitu. Semoga Allah membantu. Nah, 9 tadi agak cepat kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola perasaan jatuh cinta kita agar tidak mengganggu kegiatan sehari-hari? Bagaimana cara mengelola perasaan jatuh cinta kita agar tidak mengganggu kegiatan sehari-hari? Mau makan kepikiran dia, gitu ya. Mau makan siang kepikiran dia lagi, ya kan? Mau makan sore kepikiran dia lagi. Malamnya kelaparan, ya kan? Gak jadi makan, kepikiran terus lah ya. Bagaimana cara kita agar tidak kepikiran terus terganggu tentang cinta kita kepada lawan jenis? Yang pertama, teman-teman semua, ketika kita jatuh cinta sama seseorang, hal yang perlu kita apresiasi adalah perasaan kita. Kita apresiasi bahwa kita itu normal. Laki-laki suka sama perempuan, normal. Bahagia dong manusia. Ya enggak? Bahagia enggak? Kok diam semua? Jangan-jangan salah dengan konsepnya. Laki-laki suka sama laki-laki, bahagia gitu. Oh enggak ya? Laki-laki sama perempuan bahagia, perempuan sama laki-laki bahagia. Ini konsep yang normal, konsep yang baik. Dan kita harus bersyukur pertama. Enggak ditolak, perasaan jangan ditolak. Semakin ditolak ya kita semakin susah. Enggak terima. Oh saya suka sama bulan ketua BEM ini, karismanya luar biasa. Ketua takmir ini luar biasa karismanya ini kan. Iya. Terus yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tidak kemudian mencari-cari kesempatan untuk mengekspresikan atau menunjukkan itu pada orang yang kita cintai. Kadang kalau kita suka sama orang itu sengaja nyari-nyari di mana orang itu, di mana bisa papasan dan ketemu, atau di mana teman-temannya kita temenin teman-temannya biar ada koneksi ke orang itu. Jangan. Sebagaimana kita lihat orang di mall atau orang di pasar atau dimanapun, dia ganteng, dia cantik, udah berlalu gitu aja. Karena faktanya secara psikologis perasaan cinta yang tadi muncul kasmaran itu bisa hilang dengan mudah kalau nggak di follow up. Sama seperti teman-teman nonton drakor, suka dengan karakternya, habis itu drakornya tamat ending, perasaan kehilangan luar biasa kan? Itu kalau dibiarin juga terbiasa. Sama kayak Naruto, ya? Ada yang nangis nonton Naruto. Ya udah, habis dia udah biasa aja gitu loh ya. Gitu. Sama kayak movie gitu ya. Gear 4 gitu ya. Ada nggak ya? One Piece penggemar ini. Jangan-jangan baper-bapernya ini Gear 4 itu ya. Ya udah itu biasa aja gitu loh. Itu namanya halo effect namanya kalau di psikologi. Halo effect itu bertahannya sebentar kok. Yang penting kita nggak cari-cari. Yang jadi masalah adalah kalau kita cari-cari, kita berusaha cari tahu ya, kepo. Nah ini bikin kita perasaannya nggak hilang-hilang teman-teman, gitu ya. Jadi gimana menghadapi perasaan kita biar nggak terlalu-lalu dengan cinta pada lawan jenis? Satu itu abaikan. Yang kedua, ini jawabannya klasik sebenarnya adalah mencari aktivitas yang membuat kita merasa produktif. Yang ketiga sebenarnya cara yang paling ampuh, yaitu apa? Coba teman-teman perbaiki hubungan sama orang tua. Kalau jauh cinta sama laki-laki ini, langsung tuh ke ayahnya, ke ibunya lebih dekat. Itu bisa banget ngurangin perasaan suka kita sama lawan jenis. Serius, belum pernah coba kan? Coba deh. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Barakallahu fiikum. Oh yang terakhir yang keempat, belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama semakin membuat kita takut sama Allah. Maka kalau takut itu muncul, kata Fudail bin Iyad adalah seorang tabi'in, beliau mengatakan rasa takut itu membuat kita jadi menjauhi maksiat. Nah, ayo kita belajar lagi dulu di majelis ilmu itu apa? Kita jadi pertanyaan selanjutnya kan? Iya. Bagaimana proses ta'aruf yang Islami sehingga kita terhindar dari fitnah dan zina mata atau hati? Iya.
Bagaimana proses ta'aruf yang Islami? Yang pertama, diniatkan karena Allah. Memang betul kita pengen banget nih nikahnya, pengen banget nih memenuhi kebutuhan kita. Tapi teman-teman harus paham bahwa semuanya ada prosesnya. Dan yang Islami seperti apa? Niatnya karena Allah. Suka sama perempuan, teman kuliah boleh, tapi jangan dikejar sendiri gitu ya. Kita bisa lewat temannya dulu, minta izin sama dia. Kemudian boleh nggak, dia suka nggak gitu ya, mau nggak? Kalau mau, minta nomor orang tuanya. Itu baru laki-laki namanya. Nanti kalau udah seperti itu, udah boleh, gitu ya. Perempuannya dibolehin nikah, tukeran CV. Kan kita nggak tahu perempuannya boleh nikah apa nggak ini kan? Ya itu bilang sama orang tuanya dulu. Atau yang akhwatnya bilang dulu sama orang tuanya. Ini ada laki-laki yang mau menikahi, boleh nggak? Baru tukeran CV. Jangan belum jelas boleh apa enggaknya tukeran CV, jangan. Tapi udah jelas dua-duanya boleh nikah, baru tukeran CV-nya. Dan tukeran CV ini kalau bisa mencari orang yang alim, yang punya ilmu di bidangnya. Cari ustaz atau ustazah untuk membantu mentaati. Biar kita tahu alurnya yang baik. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau gampangnya kayak gitu. Dan kalaupun bikin grup WhatsApp, nanti kalau udah fix nih tukeran, bikin grup WhatsApp yang isinya kita, calon pasangan kita, nanti ada ustaz di sana, ada penengahnya, ya ada 4 orang lah isinya gitu ya. Jadi kita diskusi masalah pernikahan, masalah apa boleh di situ. Itu teman-teman ya. Itu yang syariatnya seperti itu. Insya Allah ta'aruf itu nggak beli kucing dalam karung. Dan teman-teman bisa nanya kok, udah periksa cek kesehatan fisik belum? Siapa tahu ada kelainan fisiknya. Minta dia cek boleh. Jiwanya sehat nggak? Boleh, teman-teman boleh cek. Ya minta hasil pemeriksaan psikologis boleh. Ada. Belum. Teman-teman boleh. Jadi nanti kalau ta'aruf boleh minta hasil pemeriksaan kejiwaan dan fisik. Boleh. Karena banyak orang yang nikah, ternyata pasangannya tiba-tiba bipolar, tiba-tiba NPD, ya. Kasihan. Kalau nggak siap di awal, kasihan kita. Tapi kalau kita tahu dari awal, kita cari tahu apa itu NPD, oke, kita bisa terima, bisa mempertahankan, ya udah nikah lanjut di sana. Tapi ini kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba setelah menikah pasangan didiagnosis NPD, waduh, kita stres sendiri sebagai pasangan, karena nggak siap. Atau bahkan pasangan kita diagnosis schizophrenia, ODGJ dia. ODGJ itu ada yang sehat loh ya. Jadi jangan dikira ODGJ itu semuanya ketawa-ketawa sendiri gitu. Enggak. Dia ada yang normal kalau dia minum obat. Gitu teman-teman. Jadi periksa kesehatan itu penting. Fisik, kemudian mental, jiwa. Murah kok nggak mahal ya. Jadi boleh. Itu ta'aruf yang baiknya. Jadi kita lengkap tanya ke keluarganya, ke saudaranya, ke temannya, termasuk pemeriksaan fisiknya. Biar aman, insya Allah. Ya, cukup ya. Baik teman-teman semua, terima kasih karena sudah mendekati waktu maghrib dan kita sebentar lagi berbuka puasa dan berbahagia. Ini kebahagiaan yang pertama, berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan yang kedua, berjumpa dengan Allah di surga. Masalah cinta adalah masalah kebutuhan manusia, sehingga penting bagi kita untuk tidak mengabaikannya. Dan untuk menjaga masalah cinta ini, pastikan hubungan kita sama Allah bagus. Hadirkan cinta ketika ibadah, hadirkan rasa takut dan hadirkan rasa harap, biar ibadahnya sempurna rasanya. Yang kedua, jangan lupa teman-teman, kita mencari perhatian, hubungan yang lekat, hubungan yang baik di lingkungan, tapi kita lupa sama orang tua. Orang tua ini adalah sumber rasa aman kita. Perbaiki hubungan sama mereka, biar kita merasa aman. Karena sumber gangguan mental manusia itu insecurity, rasa tidak aman. Dan rasa aman itu didapatkan ketika orang itu dekat dengan Tuhannya. Yang kedua, dekat sama orang tua. Yang ketiga, tentang lawan jenis, kita dapat view yang lain hari ini bahwa pacaran, saling mengungkapkan perasaan di usia-usia yang belum siap menikah itu tidak sangat baiknya. Dan itu bukan seharusnya, itu juga nggak ada di kalangan para sahabat tadi. Yang ada itu kalau kita suka, ya nikah. Kalau belum siap nikah, sabar dulu. Belum bisa nahan gejolaknya,
syahwatnya puasa. Atau yang lebih mudah, beraktivitas yang menyenangkan, sibukkan diri kita dengan olahraga. Laki-laki itu kalau olahraga dia intensif ya, renangnya, basketnya rutin, atau olahraga kardio yang lainnya misalnya, itu membuat dia itu terurai energi seksual, sehingga nggak terlalu menggebu-gebu tentang masalah cinta yang berkaitan seks. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ya hindarilah nonton anime lah, ibu-ibu tobat lah gitu ya, mumpung bulan Ramadan gitu kan. Ini para ibu gitu ya, teman istighfar gitu ya, biar kita kembali ke dunia nyata, mencari pasangan-pasangan yang realistis ya. Nah, jangan sukanya sama anime ya. Mungkin demikian teman-teman semua, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada manfaatnya mudah-mudahan kita bisa amalkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.